Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu bahwasanya manusia sungguh dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam hal kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh agama untuk memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Dan berkaitan dengan ayat itu, Allah Ta'ala menyinggung dengan redaksi yang berbeda, yakni tidak lain kehidupan dunia hanyalah senda gurau belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia hanyalah sebagai senda gurau dan permainan belaka. Di ayat yang lain pula, tepatnya di Quran surah Al-Hadid ayat ke-20, Allah memberi gambaran bahwasannya kebanyakan daripada manusia gemar sekali bermewah-mewahan, bermegah-megahan, membanggakan keturunannya, anak istrinya, hartanya, dan Allah Ta'ala menggambarkan itu sebagaimana kehidupan seorang petani yang memiliki ladang yang luas, kemudian panen, hasilnya habis tak bersiksa. Di ayat yang lain pula Allah menegaskan bahwasannya ada kehidupan yang lebih mulia dan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lantas, apa makna atau keterkaitan di antara konsep waktu dengan konsep Allah memperkenalkan kehidupan dunia dan kehidupan setelahnya? Saya mengutip daripada seorang mufasir yang menyebutkan bahwa kehidupan dunia adalah permainan, yakni kehidupan dunia adalah bagaimana seseorang bisa memaksimalkan sebaik mungkin perannya sebagai manusia, sebagai seorang khalifah, pengelola, sebagai seorang pemimpin sebelum masa mainnya berakhir. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai khususnya orang muslim, orang yang beriman atau orang mukmin untuk mencari amalan-amalan apa yang kiranya bisa untuk memberikan kita hasil yang produktif, atau di dalam istilah ekonomi bagaimana kita mencari amalan yang bernilai investasi, pasif income, yang menghasilkan pendapatan pasif di antara kita di saat kita nggak ngapa-ngapain, di saat kita tidak sedang melakukan ibadah, kita mendapatkan income atau pendapatan berupa pahala yang senantiasa mengalir. Lantas, kita juga teringat dalam suatu riwayah, pahala mengalir itu ada 3, yakni ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan amal jariah. Itu hadis yang masyhur. Sementara kita juga harus paham, banyak di antara hadis yang kurang masyhur di antara kita. Amalan-amalan yang lain bisa mendatangkan pahala jariah, pahala yang terus-menerus, yakni mengalirkan air. Kemudian juga bagaimana kita menanam pohon. Kemudian pohon itu menumbuhkan biji, menumbuhkan buah-buahan. Dan ketika ada makhluk yang memakannya, itu adalah bernilai sedekah. Di hadis yang lain pula, dalam riwayah
Salman Al-Farisi dikatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta sholatnya. Jika dia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan selama di dunia akan tetap mengalir. Rizkinya pun akan tetap berlangsung dan dia akan dijaga daripada fitnah ataupun azab kubur. Dan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap mayit ditutup semua amalannya kecuali seorang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Karena amalnya akan berkembang sampai hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur. Fitnah kubur memiliki uraian yang panjang. Bagaimana seseorang ketika di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat untuk apa kehidupannya dihabiskan, untuk apa hartanya dipergunakan, dan untuk apa ilmunya diamalkan. Oleh karena itu, kita melihat bahwasannya ada salah satu ajaran agama yang bisa menjadi salah satu pintu kita untuk mendapatkan pahala jariah, yaitu berjuang di jalan Allah. Dalam redaksi lain dikenal dengan konsep jihad fi sabilillah, berjihad. Namun, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya pengetahuan, berkembangnya isu global, berkembangnya paradigma yang berbeda, berkembangnya teknologi, muncul adanya bias pengetahuan di antara umat Islam, di antara kalangan-kalangan awam, di antara seseorang yang memiliki kepentingan tertentu yang mengakibatkan ajaran konsep jihad fisabilillah atau ribat itu bertentangan dengan konsep bela negara, bertentangan dengan Pancasila dan khususnya UUD 1945 yang memiliki penjelasan atau poin-poin lebih rinci bahwasannya Indonesia menjamin kebebasan beragama. Indonesia menjamin adanya kebebasan para pemeluk agama itu untuk menjalankan setiap ajarannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang menjadi salah satu mayoritas orang yang ada di dunia ini, untuk memahami bagaimana sih konsep bela negara yang benar, bagaimana sih konsep bela agama yang benar, bagaimana sih konsep bela negara dan bela agama itu memiliki keserasian hubungan, bukan sesuatu yang saling bertentangan. Nah, maka daripada video ini, saya akan memberikan salah satu pandangan atau mungkin, rincian daripada hadis-hadis, daripada ayat-ayat Al-Qur'an, daripada beberapa teori yang ada di Lemhanas yang berkaitan dengan agama. Sebagai, disclaimer atau salah satu hal yang penting untuk saya tekankan bahwasanya satu, saya hanya berbagi dan tidak untuk menghakimi. Kedua, saya berupaya untuk menjelaskan daripada, hal-hal yang saya ketahui. Ketika, apabila saya menyebutkan suatu negara atau suatu organisasi, maka itu adalah sebagai contoh, bukan saya memiliki kepentingan tertentu dengan organisasi, kelompok, atau negara tersebut, terlebih menjelekkan negara, adanya suatu negara atau adanya suatu kelompok. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya di dalam teori Lemhanas itu dikatakan salah satu ketahanan nasional bersumber daripada hal-hal yang bersifat abstrak. Abstrak bukan berarti sesuatu yang tidak ada. Abstrak adalah sesuatu yang kita bisa rasakan secara nurani, kita bisa nalar, dan kita bisa rasakan manfaatnya.
kita melihat bahwasannya bangsa Indonesia sebagaimana dikutip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mohon maaf, mengakui bahwasannya kemerdekaan diperoleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwasannya bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan, dapat juga mempertahankan kemerdekaan pada kondisi saat ini karena mereka memiliki jiwa atau nilai moral spiritual yang kuat. Itu. Maka kita harus paham bahwasannya agama dan negara dari berangkat poin tersebut tidak memiliki pertentangan sama sekali. Selanjutnya dikatakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla melarang adanya pemaksaan beragama. La ikraha fiddin. Tidak boleh seseorang memaksakan agamanya, memaksakan pandangannya satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai seorang muslim, sebagai bagian daripada umat mayoritas beragama, juga harus melindungi hak-hak umat beragama yang lain atau umat non-muslim. Rasulullah SAW bahkan sampai bersabda bahwasannya barang siapa menyakiti dalam tanda kutip kafir zimmi, orang yang tidak seagama dengan kita di suatu negara yang mana negara itu kebanyakan adalah penduduk Islam atau orang yang non-Islam bernaung di bawah negara yang menerapkan beberapa nilai Islam, itu dilindungi oleh negara, maka namanya adalah kafir zimmi. Rasulullah bahkan bersabda barang siapa menyakiti kelompok kafir zimmi tersebut, maka dia seolah-olah telah menyakitiku. Berangkat dari 2 poin itu saja, agama Islam melarang adanya tindakan radikalisme, tindakan intoleransi, bahkan juga tindakan terorisme. Kita melihat bahwasannya di dalam kaidah ataupun fikih berperang, umat Islam dilarang untuk menyakiti anak-anak, menyakiti wanita, menyakiti tahanan ataupun tawanan, menyakiti orang yang menyerah, menyakiti tumbuh-tumbuhan, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas beragama umat yang lain. Itu saja dalam kondisi berperang. Apalagi kita di negara Indonesia yang damai, sejahtera. Kita tidak boleh sembarangan untuk mengusik tetangga kita, untuk mengusik kebebasan mereka beragama, apalagi melarang sampai mendirikan gereja, melarang sampai mendirikan pura, melarang mendirikan wihara. Itu sama sekali bukan bagian daripada ajaran Islam. Kemudian kita juga melihat bahwasanya konsep jihad ini bukan konsep yang sempit. Konsep ribat ini bukan konsep yang sangat pragmatis, berpacu pada pertahanan keamanan. Dikonotasikan dengan sesuatu hal yang berbau dengan militer, berbau dengan peperangan, kekerasan. Tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya mengaktualisasikan nilai-nilai ribat, nilai-nilai jihad, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai bela agama itu juga menjadi bagian daripada bela negara. Bagaimana demikian? Rasulullah SAW mencontohkan tatkala Fathu Mekah, tatkala dia menjadikan Mekah sebagai salah satu basis dari kewilayahan politik pemerintahan beliau. Dalam hal bela negara, dia juga membela hak-hak beragama, hak asasi manusia, dan hak atas semua kepemilikan orang yang tidak sepaham-pahaman dengan beliau. Para sahabat dilarang untuk mengambil harta orang kafir Quraisy. Para sahabat dilarang untuk mengambil istri maupun anak-anak kafir Quraisy.
Itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan perlu diketahui bahwasannya Rasulullah menjalankan konsep ribat tidak bersikap pragmatis melalui aksi militer saja. Rasulullah juga menekankan pentingnya adanya ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana Rasulullah SAW meningkatkan pentingnya ilmu pengetahuan dengan cara mengumpulkan sahabat-sahabatnya satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah membuat halakoh di situ sekumpulan mereka saling dinasihati. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW senantiasa membuka dirinya untuk menerima segala permasalahan kehidupan dan memberikan penjelasan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan, beliau berkonsultasi dengan sahabat. Beliau berkonsultasi dengan bahkan orang yang masuk Islam untuk pertama kalinya. Cara berperang, cara mengidentifikasi kelemahan maupun kekuatan yang ada dari lawannya. Cara untuk mengatur strategi bernegara. Rasulullah tidak membatasi atau tidak menyempitkan pandangan sahabat. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan karena menuntut ilmu adalah kewajiban daripada setiap orang Islam. Berikut juga beberapa khalifah selanjutnya sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan turut membukukan Al-Quran. Kemudian kita juga melihat para khalifah-khalifah terdahulu mendirikan Baitul Hikmah, tempat atau rumah untuk berdiskusi, tempat atau rumah untuk mewujudkan teknologi. Dan kita juga melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu adalah ulama-ulama yang teknokrat. Mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, bukan hanya dari satu macam ilmu saja. Mereka adalah seorang polimat, seorang ahli filsuf. Pada waktu bersamaan, dia merupakan seorang yang ahli di bidang kedokteran. Sebut saja nama yang masyhur Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, dan Jabir bin Hayyan. Banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana teknologi Islam berkembang. Para ulama zaman dulu membuat astrolog, membuat proyeksi bagaimana bumi berputar, bagaimana bumi bisa mengalami perubahan muslim, bagaimana adanya evolusi. Itu semua menunjukkan bahwasannya berjuang untuk agama bisa dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Quran surah Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekelompok jin dan manusia, kalian sungguh tidak akan bisa melampaui batas langit kecuali dengan kekuatan. Para ulama mendefinisikan kekuatan itu dengan ilmu. Maknanya, seseorang tidak akan bisa melampaui atau tahu rahasia tentang langit, tentang alam semesta kecuali dengan cara belajar. Dan juga disebutkan bahwasannya orang yang berilmu dan membagikan ilmunya, para malaikat hingga ikan yang ada di dalam lautan senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Berikut juga di dalam riwayat yang lain, seseorang yang mencari ilmu maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Seseorang yang senantiasa berupaya dan mengajarkan terkait ilmu
Allah akan menempatkannya di sisi yang mulia, lebih tinggi derajatnya beberapa derajat dibandingkan kelompok yang lain. Orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang beramal soleh tetapi tidak memiliki ilmu. Maka dari sini kita belajar bahwasanya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan salah satu bentuk jihad bela negara dan jihad bela agama. Agama tanpa pengetahuan menjadi buta. Pengetahuan tanpa agama menjadi lumpuh. Sebagian orang bijak menyebutkan kata-kata itu sebagai wawasan bahwasanya pentingnya kedua hal tersebut untuk senantiasa dijalankan secara bersamaan. Tidak boleh seseorang mengutamakan logikanya dibanding dengan keimanannya. Berikut juga, tidak boleh seseorang itu belajar menurut keyakinannya atau menurut paradigmanya sendiri. Maka orang tersebut bisa menjadi sesat, menjadi radikal, dan bisa merugikan orang yang lain. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan bela negara dan bela agama berjalan bersinambungan dari segi politik, yakni tatkala Rasulullah SAW mengatur strategi dakwahnya adalah beliau tidak serta-merta bertujuan untuk mendirikan negara adikuasa. Rasulullah tidak serta-merta mendirikan negara yang superpower. Rasulullah tidak serta-merta berusaha untuk menjadikan agama tunggangan meraih kekuasaan di seluruh dunia. Justru sebaliknya, Rasulullah diutus ke muka bumi ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia dan untuk menanamkan nilai tauhid. Maka juga jangan heran tatkala beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, hal yang beliau utamakan bukan bagaimana menyusun sistem pemerintahan, bukan bagaimana menyusun sistem politik yang rigid, yang sistematis, tetapi yang beliau utamakan adalah bagaimana adanya persatuan, adanya persaudaraan, sehingga beliau mempersaudarakan kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Dengan adanya persatuan, dengan adanya persaudaraan, maka terjalinlah ikatan yang kuat, sehingga dari ikatan tersebut seseorang tidak bisa atau tidak mudah untuk dipecah belah. Itu merupakan strategi politik beliau. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwasannya bela negara juga bisa kita lakukan di bidang perekonomian. Dengan cara apa? Kita harus tahu setiap negara mempunyai national interest, sesuatu hal yang strategis yang menjadi daya tarik dari suatu bangsa. Mungkin katakanlah Korea Selatan yang saat ini menjadikan national interest-nya adalah di bidang teknologi dan juga di bidang hiburan, K-pop, melalui film, melalui musik, melalui cara berpakaian, melalui kosmetik. Kita juga melihat Singapura sebagai negara yang menjadikan national interest-nya adalah di bidang pariwisata, kemudian perlahan bertransformasi ke bidang pendidikan. Kita juga melihat adanya negara seperti Tiongkok atau yang kerap disebut dengan negara China, bahwasannya negara Tiongkok menjadikan national interest-nya adalah di bidang perindustrian. Bagaimana masyarakatnya memiliki paradigma yang sama untuk senantiasa produktif, untuk senantiasa mendukung pemerintahan yang ada dalam mencapai tujuan strategis nasional, sehingga tidak heran perekonomiannya menjadi tumbuh. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia,
bagaimana upaya kita untuk membela negara dan membela agama kita dengan memajukan kesejahteraan dimulai dari diri sendiri. Kemudian kita turut simpati dengan kehidupan ekonomi orang yang lain dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara berbagi, dengan cara membeli di UMKM yang terdekat di sekitar kita. Itu juga merupakan salah satu konsep bela negara dan bela agama. Mengapa bisa menjadi salah satu konsep bela agama? Karena tatkala kita memberi atau membeli dari UMKM, kita turut menghidupi daripada keluarganya, kita turut bersedekah, kita turut untuk membuat mereka tidak patah semangat, tidak berbuat kriminal. Dia termotivasi untuk berjualan, dia termotivasi untuk berproduksi, dia tidak menggantungkan dirinya dalam tanda kutip mengemis-ngemis. Kemudian kita juga melihat bahwasanya Rasulullah SAW juga melakukan konsep bela negara dan bela agama secara bersamaan di bidang sosial kebudayaan. Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam, beliau tetap menghormati adanya kebudayaan setempat. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika datang dari kota Mekah ke Madinah, lantas beliau disambut dengan tabuhan rebana. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu merupakan salah satu bentuk kebudayaan masyarakat Madinah dengan cara menabuh rebana. Rasulullah tidak melarang hal tersebut. Rasulullah menghargai adanya kepentingan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam suatu riwayat pernah mendampingi seorang budak wanita untuk memintakan maaf dan memintakan izin budak wanita tersebut karena terlambat pulang dari pasar. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya dengan cara turut membantu umat Islam pada saat itu agar tidak saling tergantung dengan yang lainnya, agar umat Islam mandiri. Rasulullah pernah memberi modal pada sahabatnya. Rasulullah SAW juga pernah mempersaudarakan sahabatnya kalangan muhajirin dan ansor agar timbul relasi sosial, agar timbul hubungan sosial yang semakin harmonis. Dan kita juga melihat adanya perbandingan antara negara yang rakyatnya kurang paham mengenai konsep bela negara dan bela agama. Kita juga melihat adanya dampak negatif daripada negara yang salah menginterpretasikan mengenai konsep privat itu sendiri. Sebagaimana adanya isu ISIS yang justru membuat kondisi negara tersebut tidak stabil. Berikut juga adanya kudeta di sebut saja negara Afghanistan yang justru membuat kehidupan warganya khususnya kalangan anak-anak dan wanita menderita. Kembali kepada poin yang awal tadi saya sampaikan, terhadap orang yang berbeda agama pun Rasulullah mengatakan, kau menyakiti orang tersebut maka sama dengan menyakiti saya. Di dalam kondisi berperang pun Rasulullah SAW mencegah agar jangan sampai seseorang merampas hak wanita dan anak-anak. Apalagi di kondisi negara yang damai. Berikut juga kita lihat statistik atau perbandingan negara yang tumbuh ekonominya. Itu dikarenakan mereka mampu menempatkan
porsi agama dan porsi pengetahuan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan takarannya. Kalau kita menempatkan agama secara berlebihan, kemudian kita menempatkan agama melalui satu sisi sempit paradigma, maka akan terjadi kekacauan. Karena apa? Agama tidak dibangun dari pandangan satu orang saja. Agama memang bersumber dari Rob yang satu, dari Rasul yang satu. Tetapi pada kenyataannya, kita lihat para sahabat yang berbeda pendapat. Rasulullah tidak menghukumi satu sahabat ini salah, satu sahabat itu salah. Rasulullah memberikan alternatif. Rasulullah memberikan kesetujuan di antara dua pendapat dari sahabat tersebut. Berikut juga kita tidak serta-merta bisa mendirikan atau mengupayakan adanya khilafah, adanya negara dengan sistem syariat yang rigid. Karena apa? Karena di zaman sekarang tidak ada yang bisa kita jadikan acuan tetap sebagaimana Rasulullah SAW. Karena agama terlalu kompleks dan kondisi khususnya di Indonesia ini sangat majemuk dan bukan sesuatu yang bersifat urgent. Berikut juga Rasulullah SAW melalui para sahabatnya menyebutkan bahwasanya adanya khilafah dalam suatu redaksi itu terjadi pada akhir zaman, di fase-fase akhir menjelang kiamat, karena telah ada jaminan ataupun kebenaran yang mutlak bersumber daripada Rasul Isa alaihi salatu wassalam. Berikut juga Imam Mahdi. Selanjutnya, kita sebagai umat muslim harus juga membuka diri terkait dengan ilmu-ilmu agama yang sifatnya bukan hanya mengajak untuk ibadah ukhrawiyah, melainkan kita juga mampu melihat bahwasanya agama memberikan peluang bagi kita untuk memaksimalkan potensi duniawi saat ini untuk kepentingan banyak masyarakat. Untuk kepentingan diri sendiri pun bahkan agama mengajarkan bahwasanya kalau bisa seseorang yang muslim itu berpakaian yang baik. Pakailah sesuatu yang indah, tampillah sesuatu yang indah karena Tuhanmu Allah Maha Indah. Kemudian Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang yang mukmin lemah. Maka di antara keduanya ada kelebihan. Maknanya kita sebagai seorang muslim diperbolehkan untuk menikmati, untuk meraih sebanyak mungkin fasilitas duniawinya agar kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih tampil elok. Kemudian juga agar kita semakin bisa menolong orang-orang yang lain. Kita lihat para sahabat itu memperjuangkan agama sekaligus memperjuangkan negara dalam kondisi yang bersamaan, dalam kondisi yang seimbang, sebagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumurnya untuk dipakai banyak sekali orang. Kita juga melihat bagaimana khalifah di zaman Turki Utsmani, di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, beberapa di antara mereka khalifah-khalifah terbaik, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Sultan Muhammad Salahuddin Al-Fatih, mewakafkan dari apa yang dia raih setelah kesejahteraannya ataupun kebutuhan hidupnya terpenuhi, dia korbankan semuanya untuk kepentingan negara. Dan kepentingan negara itu mencakup bukan hanya dari agama kita sendiri, melainkan juga agama yang lain terhadap orang-orang non-muslim. Hal ini penting saya ulangkan, penting saya tekankan berkali-kali agar kita mampu setidaknya melakukan satu dua perkara yang kecil untuk turut membela negara kita, negara
Kesatuan Republik Indonesia. Karena hubbul waton minal iman, mencintai negara adalah salah satu bagian daripada iman. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Al-afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.